Suara Hati, renungan hari ini, Sabtu, 28 Juni 2025. Topik, sehati sepikir dan menghargai. Dan jangan lupa saudaraku, membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Filipi 2 ayat 1, 2 dan 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudaraku, setiap orang pasti menginginkan adanya kerukunan dalam persekutuan. Tetapi sering kita melihatnya, bahwa persekutuan itu sering terancam atas keutuhannya, yaitu munculnya perselisihan. Mengapa selalu ada perselisihan? Ya, banyak faktor penyebabnya. Salah satunya adanya perbedaan pendapat yang bercampur sifat keegoisan diri. Kita sering berjumpa dengan orang-orang yang menganggap dirinya lebih penting atau lebih berjasa sehingga harus dihormati. Merasa lebih baik statusnya, sehingga harus disegani dan didahulukan. Perdebatan kecil, hingga menjadi perdebatan besar, tanpa ada pemahaman mengalah. Pada persekutuan gereja saat ini, kalaulah terjadi seperti di atas, apa jadinya pelayanan yang kita bentuk dan kita kerjakan? Bila seperti ini terjadi, jelas akan menghambat pertumbuhan iman para pelayan dan jemaat, dan persekutuan itu jelas tidak akan membawa berkat. Nas hari ini, kita diingatkan dengan tegas oleh Rasul Paulus, bahwa di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 1. Pesan ini mulanya ditujukan kepada jemaat di Filipi. Sebab Rasul Paulus ada melihat gelagat masyarakat di Filipi yang dapat mengancam keutuhan dalam jemaat Tuhan, yang diakibatkan adanya timbul perbedaan-perbedaan pendapat yang disebabkan status, pendidikan dan sikap status sosial. Rasul Paulus meminta jemaat Filipi, dan kepada kita juga untuk menggenapi sukacita para pembawa Injil kepada kita, agar kita memelihara dan punya hati yang sama atau sehati sepikir dalam menjalankan kehendak Tuhan. Ayat 2. Sebagai seorang yang sudah percaya kepada Kristus, kita harus komit untuk memegang dan memelihara hati dan pikiran yang sama kepada sesama kita. Karena dengan cara seperti itulah, kita dapat menerapkan perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi. Melalui nas ini, kita diingatkan, pertama, agar kita tidak memelihara sikap mementingkan diri sendiri. Karena sikap yang memelihara kepentingan diri sendiri, hanya untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, marilah kita membangun sifat kebersamaan dalam satu persekutuan. Sikap mementingkan diri sendiri adalah sikap egois yang selalu tega mengorban orang lain. Yang kedua, yaitu agar kita tidak selalu mengharapkan pujian dari orang lain. Ada banyak orang memiliki sikap yang menganggap dirinya lebih utama atau lebih hebat atau paling berjasa, sehingga layak dihormati, diutamakan, dipuji-puji dan perkataannya wajib didengar. Dalam persekutuan gereja zaman sekarang banyak kita temui. Karena banyaknya dan sering menyumbang di gereja, maka selayaknya dia ditempatkan yang baik. Hati-hatilah orang yang suka mengharapkan pujian dari orang lain. Karena Tuhan tidak menghendaki hal demikian pada orang-orang percaya kepadanya. Agar tidak timbul perpecahan, maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi dan kita saat ini, supaya kita memelihara sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Sehati sepikir, artinya memiliki perasaan dan pemikiran yang sama berlandaskan kasih Tuhan.
sehati sepikir, akan membuang seluruh sikap egois dalam diri. Sehingga tergenapilah firman Tuhan, dalam jemaat adanya persatuan, terlebih dalam mengembangkan kerjaan Tuhan di bumi ini. Memiliki kerendahan hati dan menganggap yang lain saling utama dalam berembuk. Kerendahan hati adalah sebuah kunci utama dalam menghargai orang lain. Hidup lebih mengutamakan orang lain, berarti memberi kesempatan kepada orang lain dalam memberi pendapatnya. Kerendahan hati berarti juga memandang orang lain sederajat di hadapan Tuhan. Semoga renungan ini memberi berkat bagi kita semua. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada orang-orang yang suka mengeraskan hati, agar hatinya diubahkan Tuhan. Selamat berakhir pekan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.